Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Dagang. Bersama teman-teman kali ini kami akan menyimpulkan dan menanggapi video penjelasan hukum pengangkutan darat, udara, dan laut yang diampu oleh Bapak Miftahur Rahman. Langsung saja untuk yang pertama akan dijelaskan oleh kelompok kami. Definisi pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti angkat, bawa, muat, atau kirimkan. Pengangkutan merupakan proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, atau bisa juga diartikan membawa barang atau penumpang ke tempat yang sudah ditentukan. Dilihat dari definisi di atas, terdapat rangkaian pemindahan ada 3, yaitu yang pertama, memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkutan. Yang kedua, membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan. Yang ketiga, menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan. Fungsi pengangkutan yaitu untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Adapun UU yang mengatur tentang pengangkutan terdapat pada pasal 1 ayat 3 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan. Angkatan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Selanjutnya yaitu di slide ketiga ada tentang hukum pengangkutan darat, laut, dan udara. Sebagaimana hukum pengangkutan ini ialah terdapat di hukum perdatanya, yaitu hak privatnya yang dinamakan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang diatur baik di dalam maupun di luar yang dikodifikasikan berdasarkan atas tujuan untuk mengaturkan hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dari suatu tempat lain ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang terjadi dan menjadikan suatu perjanjian-perjanjian tersebut itu ada. Setelah itu perjanjian tersebut itu memberikan sebuah perantaraan serta terdapat unsur-unsur yang terdapat di perantaraan tersebut itu sebagaimana adanya penyelenggara dan pengangkutan berdasarkan perjanjiannya. Hal ini memberikan arti bahwa adanya pengangkut dengan pengumpang serta pengirim barang yang harus ditentukan pada syarat-syaratnya perjanjian serta perantaraan tersebut yang sebagaimana hukumnya diatur di landasan pasal 1120 di KUH Perdata yang berbunyi menyebutkannya sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama ada kesepakatan yang mengikat, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang mirip dengan syarat spektif yang memberikan arti. Syarat spektif ini jika tidak dipenuhi maka akan dibatalkan perjanjiannya. Jadi di syarat spektif ini akan memberikan suatu keharmonisasian hukum yang terjadi, serta itu di dalam syarat-syarat tersebut itu nanti akan memberikan suatu hal tertentu dan sebabnya kenapa bisa dilakukan syarat ini juga dilihat dari kehalalan yang merupakan suatu objektivitas. Jadi kehalalan ini juga dilihat dari objektivitasnya. Kalau di hukum Islamnya seperti itu, yang dimana syarat objektif ini memberikan arti jika tidak terpenuhi maka perjanjian itu akan batal demi tersenggalanya landasan hukum yang terjadi. Sifat perjanjian adalah timbal balik, di mana baik pengangkut dan penumpang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, di antaranya mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Untuk selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan ada 6. Yang pertama, pengangkut, yaitu pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif sesuai yang telah dijanjikan. 2. Penumpang merupakan pihak yang berhak menerima pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif. Yang ketiga, pengirim, yaitu pihak yang meningkatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan berhak memperoleh pelayanan dari barang yang telah diangkut. Yang keempat, penerima,
yaitu pihak ketiga yang berkepentingan penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman. Yang kelima, ekspeditur, yaitu pengantar dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Dan yang terakhir, agen perjalanan, yaitu sebagai agen dalam perjanjian keagenan atau agency agreement yang bertindak atas nama pengangkut. Baik, slide selanjutnya yang akan saya jelaskan asas-asas hukum pengangkutan. Ini ada yang bersifat publik dan ada yang bersifat perdata. Untuk yang bersifat publik ini dibagi menjadi 5 asas. Yang pertama asas bermanfaat, yang kedua asas adil dan merata, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas kepentingan umum, dan yang kelima asas keterpaduan. Untuk yang bersifat perdata ini juga dibagi menjadi 5 asas. Yang pertama asas konsensual, yang kedua asas koordinatif, yang ketiga asas kecampuran, yang keempat asas intensi, dan yang kelima asas pembuktian dan dokumen. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha Grab dan Gojek. Pihak-pihak yang dimaksud dalam penggunaan jasa Gojek atau Grab tersebut yang pertama adalah PT Gojek Grab Indonesia yang selaku pemberi jasa ojek online. Yang kedua adalah driver selaku joki untuk konsumen dan mitra kerja bagi pihak Gojek atau Grab. Dan yang ketiga adalah konsumen selaku pengguna jasa ojek online. Untuk selanjutnya yaitu hukum pihak-pihak dalam usaha Grab dan Gojek. Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayaran pengangkutan. Selain itu, pengangkut juga wajib memenuhi standar pelayaran minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang standar pelayaran minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagai hak setiap pengguna jasa angkutan umum. Baik, itu adalah kesimpulan dan tanggapan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.